Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sahabat Tombok Hati TV dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa di channel ini dengan keadaan lebih baik lagi ya. Ini saya sedang berjemur ini sambil jalan-jalan karena ada waktu sebentar saya luangkan. Saya berjemur ini sebelum kerja sekitar jam 7. Sahabat Tombok Hati TV dimanapun berada, jangan lupa untuk berjemur. Sambil mendengarkan video saya silahkan tarik napas, tahan, hembuskan. Tarik napas, tahan, hembuskan gitu, relaksasi. Atur pernapasan perutnya dan mendengarkan video saya ini. Lumayan panas ini teman-teman. Jadi di saat jenengan mendengarkan video saya itu jangan hanya sambil males-males. Jenengan bisa pakai handset, tidak harus melihat gambar saya bicara ini, tapi suaranya yang paling penting. Jenengan pakai handset, kalian masukkan saku, terus sambil berjemur, bisa sambil pijat titik refleksi, kalian pijat titik refleksinya lambung, kalian pijat titik-titiknya, kalian pijat 3 menit setiap titiknya. Telapak kaki juga, terus bagi yang kakinya itu kebas-kebas, kaku-kaku di area sini ini kalian pijat nih. Ya, ini lurus, maaf, ini daerah sini ini, kalian pijat sendiri sambil kalian mendengarkan video saya. Bisa melakukan seperti itu dan juga bisa melakukan afirmasi positif dengan menghafalkan. Kalian yang harus hafal itu untuk merubah mindsetnya. Itu sangat penting sekali ucapan kalimat positif ini atau afirmasi kalimat positif ini yang bunyinya, aku bersyukur dan berterima kasih, aku sangat-sangat gembira dan bahagia, aku sehat sempurna, dengan izin Allah kesehatanku menjaga diriku untuk tetap hidup dan panjang umur, aku berani, aku percaya diri, aku dapat membahagiakan orang-orang yang aku cintai. Itu ucapkan, hafalkan untuk merubah alam bawah sadar kalian yang tadinya kurang benar bisa menjadi pulih kembali, normal kembali, kuat kembali, berani lagi, percaya diri lagi. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas sebab-sebab anxiety psikosomatis. Jadi anxiety atau anxiety disorder, kecemasan berlebih itu tidak hanya dari asam lambung, atau bisa jadi karena terlalu stres bisa mengakibatkan trauma ataupun menjadi anxiety, kecemasan berlebih. Jadi kalian terlalu stres ataupun banyak pikiran ataupun ada permasalahan kehidupan, misalnya permasalahan dengan keluarga, permasalahan dengan anak, permasalahan dengan antara suami dan istri, permasalahan dengan mantan, permasalahan dengan pacar dan lain sebagainya. Itu kan menyita waktu pikiran kita hingga kalut, hingga sampai tak terkendali, dan itu mengakibatkan kalian tidak bisa makan, kalian tidak bisa tidur, dan itu akan mempengaruhi badan kalian ataupun fisik kalian. Jadi nanti akan ada trauma sedikit-sedikit dan kalian akan berandai-andai, kalian akan mengira-ngira, menduga-duga yang itu belum tentu benar. Jangan-jangan nanti saya akan begini, jangan-jangan nanti saya akan kehilangan rasa apa, kayak gitu. Itu akan muncul di situ. Sebagai contoh saja kita akan membahas tentang orang yang bisa disebut juga ada yang menyebut gagal move on, misalnya gagal move on. Gagal move on itu kalau cuman sekedar begini ya, wah aku nggak bisa move on nih,
aku nggak bisa lupa, misalnya aku nggak bisa lupa dengan mantanku, misalnya aku nggak bisa lupa dengan mantan. Ini sebagai salah satu kasus penyebab anxiety ya. Salah satunya misalnya nggak bisa lupa dengan mantan nih. Nah, kalau cuman nggak bisa lupa, sekedar nggak bisa lupa ya, terus kalian itu tetap teringat sama masa-masa yang lalu, kenangan-kenangan, dan berandai-andai kalau aku bersama dia pasti aku bahagia dan lain sebagainya seperti itu bukan gagal move on, saudara-saudara. Itu dinamakan ya, memang manusia itu wajar mempunyai ingatan-ingatan seperti itu, wajar mengandai-andai. Tapi kalau yang sudah sampai kalian itu mempengaruhi jiwa raga kalian, jiwanya terganggu, mau tidur tidak bisa, terus mau makan susah hingga mengakibatkan asam lambungnya bergejolak, terus kalian itu ada pengaruh di jiwa ataupun di badan kalian, di tubuh kalian yang mempengaruhi jenengan itu sampai bernapasnya sesek dan lain sebagainya kayak gitu, karena rasa cinta yang sangat luar biasa. Nah, itu yang bermasalah itu kalau sudah seperti itu bisa dikatakan gagal move on dan lain sebagainya. Tapi gagal move on pun ada yang tidak sampai anxiety, ada yang cuman kayak gitu tapi tidak sampai anxiety. Tapi kalau anxiety itu nanti khawatirnya begini teman-teman, khawatirnya muncul, wah aku ini nanti jangan-jangan aku sampai, misalnya sudah bersuami nih, sudah beristri misalnya, jangan-jangan sampai aku rumah tanggaku hancur nih gara-gara ini. Itu sampai ketakutan yang luar biasa. Terus jangan-jangan nanti aku kalau nggak bersama mantanku aku nggak bisa bahagia nih, aku nggak ada rasa cinta selain sama mantanku nih. Nah itu permasalahan-permasalahan seperti itu. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya bagaimana? Caranya kalian segera menyadarinya bahwa kalian itu anxiety. Kalau kalian sudah tahu anxiety, gangguan jiwa ringan ini ya, gangguan jiwa ringan yang mengakibatkan kalian itu trauma ataupun sedikit-sedikit saja menjadi halusinasi atau sedikit-sedikit saja menjadi dramatisir yang sangat luar biasa. Itu jenengan kalau sudah sadar seperti itu, jenengan senyumin aja kalau ada rasa ataupun sensasi yang datang itu. Ini hanya halusinasi. Termasuk jika ada rasa sakit yang datang kepada kalian, misalnya sesek, misalnya begah di lambung, misalnya mengganjal di tenggorokan sampai punggungnya panas, itu sensasi anxiety. Termasuk kalian itu ada rasa-rasa yang kayak gitu tadi. Kalau sama pasangan tidak mempunyai rasa-rasa suka, tidak mempunyai rasa cinta, malah stres. Ada pasangan datang itu nggak nyaman kayak gitu, ataupun ada rasa nyaman tapi nggak ada rasa cinta kayak gitu. Itu hal yang wajar bagi orang anxiety psikosomatis. Sampai ketakutan yang luar biasa itu wajar. Kayak gitu hal yang wajar. Aneh, memang sakitnya sangat aneh. Ada loh yang daun jatuh saja takut, menggambarkan bahwasanya itu tanda-tanda kematian. Ada loh, kita itu mau keluar rumah saja takut, pakai sendal takut, ada mendung takut, ambulan takut, suara burung tanda kematian takut, suara gagak takut. Ada lagi yang trauma dengan pesawat, ada pesawat lewat kayak gitu takut. Terus kemarin ada yang ke pom bensin takut meledak dan lain sebagainya karena tetangganya pernah kebakaran. Ya, seperti itu memang aneh kayak gitu. Yang masuk ke alam bawah sadar sini itu akan tergali semuanya, bahkan sampai ke mantan kalian, bahkan sampai ke masalah keluarga kalian, masa kecil kalian dan lain sebagainya. Dan kalau itu sudah tahu kalian anxiety kayak gitu, anxiety disorder, kecemasan berlebihan kayak gitu, dan kalian itu harus sadari ini hanya ini hanya halusinasi yang perlu saya senyumi. Ini nggak nyata. Yang nyata itu bahwasanya aku sekarang bahagia. Aku bersama orang-orang yang aku cintai, banyak yang sayang kepadaku. Aku sangat diharapkan semuanya akan menjadi lebih baik lagi, lebih hebat lagi.
lebih bermanfaat lagi, lebih apa ya, kayak gitu. Kalian harus belajar cara mengalihkannya bagaimana. Mengalihkannya itu bisa dengan kalian itu menghafalkan ayatul Quran, menghafalkan ayat-ayat ru'yah. Kan saya punya trik nih. Di Tombo Ati TV ini kan saya untuk mengajak merubah 3P nih. Pola hidup sehat, pola pikir yang baik, pola makan yang teratur. Kalian hafalkan polanya, itu sudah sangat mengalihkan sensasi. Kalian melakukan pemijatan titik refleksi, itu sudah sangat mengalihkan sensasi yang datang. Terus kalian menghafalkan ayatul ru'yahnya, wa idza martu fa wa yasmin kul huwalladziina amanu wa syifa. Terus ada lagi doanya mustajab, bismillah a'udzu bidzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Terus ada lagi kalian doa Allahumma rabbana sya'bil bil ba'sya iswi anta syafil syifa la yughadiru syaqama. Banyak lagi, itu yang perlu kalian hafal. Hafalkan ayat Quran, hafalkan ayat-ayat ru'ya, ikuti pengajian-pengajian penyemangat diri, pengajian tentang sakit, pengajian tentang motivasi diri, bangkit dari titik terendah. Ikuti kayak gitu. Hilangkan dulu, abaikan medsos, abaikan lihat status, abaikan lihat Instagram, abaikan grup anxiety psikosomatis. Itu nggak usah diikuti, karena itu adalah salah satu pantangan anxiety. Termasuk kalian tanya-tanya berapa bulan kalian, temanku ini sakit, berapa bulan orang anxiety mengalaminya, berapa bulan ataupun berapa tahun orang mengalami anxiety. Itu nanti akan menjadi pantangan kalian itu. Karena kalau kalian melihatnya, wah ini sudah 3 bulan belum sembuh nih, berarti saya ini baru 1 bulan masih lama. Wah ini udah sampai 1 tahun belum sembuh ini. Wah nanti berarti saya masih lama. Wah ini pakai obatan nih, ini pakai psikiater nih. Wah ini pakai dokter penyakit dalam nih. Wah ini pakai di rongsen nih. Wah ini pakai di EKG nih. Wah ini pakai di treadmill jantung dan lain sebagainya. Saya belum sampai ke situ. Itu akan mempersulit kalian, akan membuat pusing kalian, akan membuat kalian menjadi stres. Oleh sebab itu, nggak usah, hindari aja seperti itu. Supaya apa? Supaya kalian itu terhindar dari pantangan anxiety-nya, dan kalian tidak treadmill lagi, tidak kambuh lagi, tidak tertarik lagi untuk menjadi kambuh seperti itu. Nanti kalau kalian lihat-lihat berita buruk, lihat berita kriminal, lihat pantangan anxiety dan lain sebagainya, itu akan membuat kalian lebih parah lagi. Sahabat Tombo Ati TV dimanapun berada, segera alihkan sensasi kalian. Sensasi yang muncul memang seperti itu. Dari sensasi rasa, endorfinnya yang tidak muncul, yang makanya berjemur seperti ini. Lakukan olahraga seperti apa yang sudah saya sampaikan di olahraga Tombo Ati TV, supaya aman dari refluksnya asam lambung. Itu geraknya seperti apa sudah saya sampaikan. Usahakan keluar keringat. Keluar keringat itu menumbuhkan hormon endorfin. Kalian olahraga menumbuhkan hormon endorfin. Kalian makan dengan senang, itu endorfinnya keluar. Kalian relaksasi, kalian meditasi, ataupun kalian ke tempat-tempat pariwisata untuk menyenangkan diri, itu endorfin keluar. Kalau kalian itu jenuh, terus kalian ini yang keluar nanti kortisolnya. Jadi kalian itu tidak ada rasa bahagianya hilang, rasanya cuma jenuh, stres. Saya mengalaminya, teman-teman saya mengalami semua itu. Oleh karena itu saya nggak heran orang cerita kayak gini, saya nggak aneh. Memang saya mengalami semuanya, saya alami. Sahabat Tombo Ati TV dimanapun berada, saya benar-benar mengerti kalian. Silahkan ikuti trik-triknya. Lihat Tombo Ati TV 94, itu sudah saya rangkum di sana. Ketik saja di pencarian TV94 Tombo Ati TV di pencarian YouTube, maka akan muncul mulai dari bangun tidur seperti apa polanya, kalian afirmasinya, relaksasinya, ru'yahnya bagaimana, ru'yah mandirinya gimana, cara mandinya gimana, cara minum madunya gimana kalau punya madu, cara minum herbalnya apa saja. Sudah saya sampaikan. Makannya setiap 2 jam sekali. Habis makan nasi, kalau yang masih lemes-lemes, tremor-tremor, minum air manis. Dan itu nanti 2 jam lagi makan lagi. Terus nanti banyak sekali. Berjemurnya bagaimana, relaksasinya bagaimana, pemijatan titik refleksinya bagaimana. Terus banyak sekali, menghindari cemasnya bagaimana, menghindari jika ada kelayangan bagaimana. Banyak sekali sudah saya sampaikan. Silahkan rubah polanya. Hidup kalian harus dirubah, caranya harus dirubah, pola pikirnya dirubah, pola hidup sehatnya, ya olahraganya, berjemurnya, sholat duhanya, sholat taubatnya itu dirubah. Ayo, maksudnya
dirubah polanya yang tadinya tidak seperti itu, dirubah. Pola makan yang teraturnya bagaimana, apa yang perlu dihindari, apa yang perlu dimakan, nutrisinya bagaimana, supaya benar-benar semuanya sinkron, ditambah satu ketahuidan semuanya itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maritu fahuwa yashfin, jika kita sakit Allah yang menyembuhkan. Sahabat Tombak Hati TV dimanapun berada, saya berharap kalian segera memahami. Jangan males-males mendengarkan video saya cuman melotot kayak gitu. Terus kalian itu, wah saya semangat-semangat, tidak melakukan aksi, sambil pemijatan titik refleksi, sambil berjemur, sambil olahraga. Bisa kan mendengarkan nasihat motivasi dengan cara melakukan aktivitas. Jangan hanya malas di kamar, jangan mengurung diri. Kalian itu sebenarnya lebih hebat dari apa yang kalian kira. Dengan sakit ini akan meningkatkan derajat kalian. Saya sudah mengalaminya dengan izin Allah. Alhamdulillah, dengan sakit ini membuat saya berubah yang sangat luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan sakit yang kalian alami, yang kita alami ini, menjadikan jenengan menjadi meningkat derajatnya dan menggugurkan dosa-dosa, digantikan dengan pahala, dan kita menjadi orang yang kuat, tenang, nyaman, bahagia, sehat, sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita, menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur. Kita berani lagi, kita percaya diri lagi, kita dapat membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Sahabat Tombak Hati TV dimanapun berada, mungkin ini motivasi saya kepada kalian yang masih sakit. Bisa disambung lagi besok pada video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, share kepada yang membutuhkan. Mudah-mudahan menjadi lahan amal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.